Ya, Waalaikumsalam. Bulan ini aja 3 kali transaksi batal karena yang jadi komitmennya karena mereka keluar ya. Kalau katanya enggak bisa dilakukan belanja. Iya, iya. Dalam 1 bulan ini iya kali saya Iya, Bu. boleh kan batal belanja enggak beli ini jam sekian ya nanti aku hubungi dulu masih baik pas biasanya kan habis dulu tuh Ya. tidak ada jawaban Ya. pokoknya dalam 1 bulan itu 3 kali Ya. terakhir kami minta kamu ada cucu Iya. kesulitannya saya kenapa Iya, iya, iya. 1 tahun ini itu saya belum pernah ke koperasi lagi Ya. tapi belanja Ya, bukan tetap. tiap bulan Iya. sering belanja Sering belanja, ya. cuma dalam bulan ini sudah kalau belanja itu atau tidak ada desensi. Iya. Nah ini masalahnya gimana nih? Iya. Data ini. Pak Ketua boleh? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan unek-unek curhat ya, curahan hati. Betul, Bu, ya. Saya langsung tangkepin ya. Jadi sejak Mbak Mega keluar lah, ya tentu dia cari yang lebih baik ya. Iyalah, gaji di kita cuma 300.000. Lah kalau di tempat lain bisa 1 juta 2 juta, ya ambil gitu kan. Jangan pertahanin koperasi. Nggak tega juga saya gitu kan, mempertahankan koperasi. Ya biarkan keluar dia. Nah berarti pasti akan ada kendala-kendala yang tadinya pesennya sama Mbak Mega kan agak susah ya. Ya Ibu, ini lagi kita pikirkan. Syukur-syukur ada mau ya, ada yang mau jadi apa namanya penjaga toko lah ya, yang dibayarnya cuma 300.000. Mudah-mudahan ada lagi ya. Jadi saya nanya sama Bu Widya, ada nggak calon-calon lah yang mungkin Bu Widya lebih cocok gitu kan? Dia juga nggak punya calon. Nah, kesempatan lah sekarang mungkin ada ibu bapak yang mungkin anaknya lulus kuliah tapi masih nunggu pekerjaan. Ah, daripada dia nggak ngapain, suruh jaga toko aja deh. Ya, boleh aja nggak apa-apa. Ya cuma bayarannya segitu. Jaganya kapan? Cuma separuh hari ya. Mulai kalau pagi nih, mulai jam 9, ntar jam 12 atau jam 1 tutup udah. Ntar mulai lagi jam 2, ntar jam setengah 6 tutup. Ya tinggal pilih mau pagi apa sore atau siang. Jadi emang kerjanya juga nggak banyak. Jamnya nggak sampai dari pagi sampai sore. Karena emang gajinya juga kecil. Ya. Nah khusus untuk Mami, memang kebetulan Mami ada si Ube ya yang bisa nganter-nganter. Nah ya tapi ternyata si Ube juga nggak selalu standby juga ternyata. Kalau saya telepon, aduh baru saya masih di kampus. Kuliah dia sebetulnya kuliahnya malam. Nah kebetulan ada acara apa di kampus siang, jadi dia harus hadir. Nah, saya tolong, Ubay itu tolong Mami, ya baru saya bantuin orang tua dulu. Nah, karena orang tuanya jualan sate Madura. Dia kalau pagi itu dia nggak bisa emang pagi sampai siang lah. Baru ntar siangnya atau sorenya baru dia bisa gitu. Jadi agak lama. Ya emang kendalanya kita di sini ya. Jadi kalau kita mau eh, orang yang standby toko plus dia juga nganter juga ya, plus dia juga bisa nginput data ya, kalau Mbak Mei kan tambah nginput data, oh bagus. Tapi kan yang jaga kan juga udah jadi nenek-nenek nih sekarang udah punya cucu nih. Lah kesian nenek-nenek kalau dibebani ya, karena perlu teknologi, Ibu ya. Jadi kita ini Bu, kan pakai teknologi Bu. Ya. Ya kayak ibu nih dapat stroke, itu dari aplikasi Bu. Nah aplikasi itu bermanfaat. Kalau saya bikin laporan cepat karena ada aplikasi. Nah cuman yang bisa memperlakukan itu kan yang nggak gaptek. Kalau yang gaptek ya repot juga. Nah kalau Bu Widya yang jelas udah manual, udah nenek-nenek, udah langsung, aduh jangan saya deh nginput data. Masa saya paksain? Ya bisa mudah lagi deh ntar. Ya artinya udah nggak bisa dipaksain lagi, gasnya udah pol gitu kan, udah pol aja masih 5 km per jam, udah segitu. Yang muda ada Mega bisa, Mega isi input data ya tapi udah keluar karena gajinya kagak naik. Siapa yang bikin gak naik? Bapak-bapak ibu juga. Kenapa saya bilang bapak ibu juga? Ya bapak ibu juga karena belanjanya nggak naik-naik. Coba kalau belanjanya naik-naik, nanti pendapatannya naik. Baru saya bilang ngomong,
Mbak Mega, bonusnya bulan ini 100.000. Bulan ini 200.000. Karena apa? Yang belanja banyak. Gaji oke lah flat 300, tapi bonusnya bisa. Nah, sekarang bonusnya paling gede 50.000. Gak naik-naik. Karena apa? Karena belanjaannya, keuntungannya ya, nggak sampai 2 juta. Kalau di 2 juta lebih dikit ya, saya kasih 50.000. Tapi kalau masih 1,7, 1,8, paling 30.000. Jadi siapa yang bikin gaji mereka naik? Aku, gitu. Saya nih anggota. Saya pemilik yang bikin dia gaji naik. Bukan pengelola. Pengelola mikir juga kalau gaji naik, siapa yang nombokin ntar. Ya, pengelola udah gajinya 4 juta setahun gitu kan. Suruh nombokin juga. Ya Bu ya, insya Allah Bu ya, jadi sabar aja. Jadi kalau ada Ubay ngirim, ya Ibu terima kasih aja. Maksudnya terima aja orangnya Bu ya, walaupun sore baru datang gitu ya. Kalau Mega kan siang sambil pulang bisa ya. Ya ini kendalanya ya. Ya. Kalau saya nggak bisa standby tiap hari, karena saya kerja gitu ya. Saya kerja. Ya. Kalau Bu Widya harus jaga toko, dia nggak bisa naik motor juga nggak bisa ya. Pernah juga itu kalaupun dia ini ya kesian juga lah udah nenek-nenek sekarang ya. Jadi udah nggak ini lagi udah nenek-nenek. Satu bulan buat mami itu dari Iya. wajib. Wajib ya. Yang 3 kali batal terus. Iya. Sebenarnya bukan batal, nggak ada ngantrinnya. Iya. Iya karena nggak ada ngantrin. Sebenarnya nggak usah dibatalin Umi. Karena gini biar yang ngantri si Ubay mungkin 2 hari lagi baru datang gitu. Jangan dibatalin maksudnya. Oh kalau butuh telur cepet, ya cepet dulu telur dulu. Ya saya antri malam-malam gitu. Tapi dibukain ya. Habis saya masuk tutup pintunya. Ada saran Bu? Ada saran nggak? Ya jadi gini Bu. Iya. Jadi ini kekurangan Bu, saya akuin. Kalau customer harus terlayani dengan baik, karena dia adalah raja. Bilang hari ini, ya hari ini harus datang barang. Harus ya Bu, idealnya gitu memang. Makanya saya bilang yang salah kita, kami nih pengelola, nggak bisa memuaskan Bapak Ibu. Ya ujung-ujungnya maklumin dulu deh, maklumin gitu kan. Ya maklumin dulu kan, saya susah nyari orang juga susah. Lah kalau ada di antara nenek-nenek yang mau jadi ini boleh, saya terima kok. Ya. Asal jangan gemeter aja pas megang. Ntar pas megang laptop gemeter lagi. Ini mati ini gimana nih? Sama air disiram lagi tuh laptop. Repot. Ya artinya inilah kendala kita di toko ya. Ya, tetap saya usahakan secepatnya ada pengganti pegawai yang gesit ya, yang kalau perlu yang cantik biar saya juga betah gitu ya. Saya yang betah. Repot tar ya. Baik. Kalau nggak ada kita lanjut lagi nih Bu. Ini masih banyak nih tuh kan. Aduh. Ini laporan pertanggungjawaban siapa nih pengawas. Nah, James Bond. Ya. Laporan pertanggungjawaban James Bond. Hah? Ntar kalau mau ada lagi, ntar lagi Bu ya. Apa mau sekarang? Ada mau ditanyain? Enggak, ya udah. Saya boleh, Pak. Oh, boleh. Boleh. Oh, nanti aja ya mau ngomong ya. Silakan. Pengawas ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya Allah bahwasanya sampai saat ini kita bisa melaksanakan rapat anggota tahunan ya. Lupa. Jadi koperasi kita itu belum sampai balita, belum. Baru sampai batita, baru 3 tahun. Tapi alhamdulillah nih
baru 3 tahun saja, jangan kan baru 3 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Baru setahun aja udah bisa bagi-bagi ini, udah saya di kantor di Bapenda sampai 2 tahun ya Pak. Saya belum bisa membayar dengan usaha. Tapi alhamdulillah dengan dibentuknya adanya koperasi syariah ini dan dalam pembentukan ini Pak, yang hadir yang istimewa sekali. Istimewanya begini, waktu saya masih aktif di pemerintahan baru menemui pembentukan koperasi diadakan survei dulu gitu kan. Wah hebat ini Pak. Ini gimana? Survei Pak. Yang menentukan itu survei. Baca hasil survei itu memilih koperasi syariah. Kan betul ada dua. Koperasi konvensional dan koperasi syariah. Hasil survei menentukan syariah. Nah, di situ kita sebenarnya tidak mesti seperti begini sebenarnya kalau kita konsekuen dari hasil survei ya, dari hasil survei itu. Jadi nggak usah repot-repot sebenarnya gitu ya. Kalau kita konsekuen dari hasil survei bahwa sama jenis koperasinya konsumen, terus bentuknya syariah bukan konvensional. Nah, dari kesepakatan bersama di antara anggota dalam hal untuk membentuk suatu koperasi ini, wah, nggak usah begini. Misal, ini konsumen konsumsi ya, kaitan dengan koperasi kalian hanya untuk memenuhi kebutuhan misalnya. Kalau dulu waktu zaman waktu itu kalau mereka seperti itu yang istilahnya dari mulai sadar makan tangan gitu ya. Nah, hanya cukup memenuhi kebutuhan beras misalnya ya, konsumsinya atau air, udah bisa mau ini koperasi. Asal semua anggota itu konsep dari survei itu kebutuhan cuma 2 itu ya. Nah, bisa itu saya cocokkan dari PSRI yang dipimpin oleh ketuanya Irin. Itu saja untungannya karena konsekuensi dari waktu pembentukan koperasinya. Jadi yang dinamakan koperasi itu demokratis ya, dari anggota oleh anggota untuk anggota itu betul-betul dilaksanakan. Hanya yang usaha gorengan bisa untung miliaran. Kalau nggak percaya silakan Pak Ketua kita tanya saya itu kan boleh Pak Irin ya. Itu dari pagi-pagi itu Bu, si karyawan itu masing-masing hasil ininya gorengan apa, gorengan pisang, gorengan macam-macam gorengan dan juga. Nanti pas istirahat itu, jadi si karyawan pabrik itu ya tidak keluar makan, terus itu dia dari yang tadi anggota yang bawa gorengan ke pabrik itu. Nah di situ yang dinamakan demokratis ya koperasi ini harusnya. Karena ini untuk memenuhi apa istilahnya kepercayaan bahwa koperasi itu harus berprinsip kepada prinsip koperasi. Di sini prinsip koperasi itu ada 7. Tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa masuk anggota koperasi itu sukarela, terbuka, ya, tidak boleh dipaksa-paksakan. Yang dipaksakan mami sakit, tidak enak, ya, yang dipaksa-paksa itu. Ya betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bebas, terbuka dan tidak boleh dipaksa. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua,
dalam hal pengelolaan, ya, pengelolaan koperasi ini. Di sini yang tadi sampaikan sama saya itu demokratis ya. Jadi koperasi itu sama. Kalau demokrasi kan pengertiannya dari rakyat ke rakyat itu saja. Nah, kalau koperasi karena anggota dibentuk oleh anggota, dari anggota oleh anggota dan untuk anggota enggak kemana-mana. Ya, jadi makanya dengan tujuannya pun yaitu untuk kesejahteraan anggota. Itu demokrasi ya. Yang kedua kaitan dengan prinsip koperasi. Kaitan dengan masalah prinsip yang ketiga itu pembagian SHU dilakukan secara adil, ya, bisa hasil usaha, kan? Kaitan dengan SHU besar dan kecil bisa juga itu yang aktif meminjam itu bisa jadi juga itu SHU-nya, asal jangan hanya aktif meminjam, tapi tidak aktif untuk membayarnya, kan? Sering belanja tuh jadi proaktif itu. Jadi kenapa itu kaitan dengan anggota ya, anggota yang proaktif. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu pemberian balas jasa yang terbatas tetap negara. Kita untuk di sini itu saya itu supaya terhindar dari riba ya. Jadi istilahnya di sini itu bukan riba, rumah saya juga nggak ngerti. Karena sudah masuk koperasi mah nggak ada riba, kata teman saya itu. Apa ini? Nah, itu adalah tahu hasil kritik itu kan. Nah, buat sekarang kalau kita mengenal hasil begini, ternyata koperasi yang lebih ini lagi, maka tidak salah. Masyarakat kita warga RT 13 Pak memilih syariah. Karena perkembangan untuk kedepannya ini syariah itu harus berkembang pesat Pak. Yang berkembang pesat itu koperasi tidak usah gitu kan. Hanya masalahnya kaitan dengan koperasi syariah itu yang susah sampai sekarang ini ya, kaitan dengan dewan pengawas. Ini apa? Jadi persyaratan untuk membentuk koperasi syariah itu satu, harus ada dewan pengawas syariah. Di kita hanya satu, yaitu Bapak RW, gitu kan? Nah, satu-satunya di kita ya, waduh bisa jadi koperasi syariah. Kan? Kalau nggak ini nggak bisa. Salah satu persyaratan tetap harus proporsional. Kalau nggak ada dewan syariahnya, Pak. Sampai beberapa kali pengajuan kita biayanya mahal dan saya tanyakan aja ke Pak RW. Waktu pelatihannya juga Pak RW sampai jauh mahal, juga susah gitu ya. Pas pembukaan pertama ada 5 yang lulus gitu ya, terus misalnya tender harus kemana-mana bumi, itu yang dirasakan oleh Pak RW kaitan dengan waktu mengikuti pelatihan pendidikan syariah. Nah, di dalam struktur organisasi ini apa tuh koperasi. Nah, kita mengenal pertama itu yang jatuh objek juga pengawasan Pak, kelembagaan. Kelembagaan kita kan udah masuk badan hukum Pak, badan hukum kelembagaan udah legal ya. Sama dengan perusahaan ya. Kaitan dengan kelembagaan. Kemudian organisasi. Organisasi ini ternyata yang bersyaratkan sebuah pengurus itu harus memiliki pendidikan koperasi. Ya. Ternyata dalam temuan di pengawasan ini pengurus atau pengawas koperasi ini masih ada yang belum mengikuti pelatihan Pak, belum semuanya ya, temuan dari pengawas kaitan dengan organisasi. Jadi di dalam prinsip koperasi yang 7 ini ada 2 yang belum dilaksanakan oleh koperasi. Pertama kaitan pendidikan koperasi, dan kedua tadi Bapak sampaikan Pak Ketua beberapa
telah dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Tapi dalam prinsip ini yang belum dilaksanakan kaitan kerjasama antar koperasi, Pak, sampai sekarang belum dilaksanakan, ya. Kedua. Kemudian kaitan dengan kegiatan yang lain, kayak yang belum dilaksanakan itu dilaksanakan basar, Pak. Kami di sini sebagai pengawas, Pak, ya. Pengawas ada dua, pengawas intern, Bapak Ibu sekalian. Di mana pengawas intern itu, kalau di pemerintah itu sebatang BPK lah, BPKP atau BPK. Saya ketuanya di sini, kemudian anggotanya APC dari mantu saya. Untuk pengkaderan itu mantu ya, bukan polusi nih Pak, pengkaderan. Mantu saya gitu ya, saya udah ya. Nah, itu yang intern, ya pengawasannya. Kemudian KPK-nya ada ini, ya pengawas yang luar yang dipimpin oleh Bapak Tauhid ini. Hanya anggotanya satu, Bu Haja Maswa ya, jarang-jarang deh. Masih kurang sebenarnya, masih kurang ini. Terutama kaitan yang punya pendidikan atau sertifikasi itu sertifikasi pendidikan Dewan Pengawas itu. Nah, kaitan dengan administrasi, ya, sekarang serba digital, kan? Nah, padahal untuk tertib administrasi ini yang manual pun perlu. Yang kedua ya, untuk meng-backup ya data-data atau administrasi yang digital, ya. Digital. Jadi kalau misalkan digital datanya hangus, yang manual ada, itu diperlukan juga untuk tertib administrasi. Kemudian yang pengawasan yang keempat, keuangan mungkin lebih detail dari ada ahlinya, audit dari Bu Haja Istri. Mungkin ada beberapa pertanyaan kaitan dengan pertanggungjawab keuangan. Kalau untuk apa itu ya? Keuangan ya. Itu udah sesuai dengan pola syariah, Pak. Kalau dulu belum. Setelah Bu Haja ini, dia mengikuti pendidikan saya ya. Nah, kita alhamdulillah Pak. Dulu masih konvensional, nggak tahu gimana. Untung di Pemda ada. Dan kita kaitan dengan pembukaan akuntansi, sana, betul kita mendirikan UBD. Nah setelah itu kaitan dengan administrasi atau akuntansi akuntansi ini udah mengacu ke syariah dan syariah. Tapi mungkin dalam perjalanannya masih ada yang perlu kita lakukan. Di sini saya punya ahlinya. Memang harus ahlinya kaitan dengan audit keuangan ini, yaitu yang tahu mengenal akuntansi keuangan. Untuk itu dari saya hanya itu saja mungkin Pak. Ayo saya simpulkan dari perlembagaannya kaitan menentukan yang lebih baik dan memang lembaga ini sudah berbadan hukum dan sah ya Bu, Pak. Kemudian yang kaitan dengan organisasi masih ada kekurangan, jadi belum semua mengikuti pendidikan kekoperasian, terutama kaitan dengan masalah dengan pengawas. Kemudian dengan usaha tadi masih ada Pak yang belum dilaksanakan ya Pak ya, kaitan kerjasama dengan sesama koperasi, Pak, ya. Belum itu dari sejak kita berbeda seperti ini kan. Kemudian kaitan dengan masalah keuangan yang tadi saya sampaikan bahwa untuk akuntansi keuangan ini sudah sesuai dengan
pakai taksi saya. Nah, tapi mungkin dalam perjalanannya saya sedikit-sedikit yang perlu ditambahkan. Berarti saya akan musik bagaimana temuan musik dalam pengawasan ini berkaitan dengan taksi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nata. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya ingin mengoreksi atau mungkin memberikan masukan untuk laporan keuangan yang walaupun cukup konsultatif ya Pak Rio dengan saya. Cuma memang kemarin mungkin rapat anggota tahunan yang kemarin yang ADART disahkan tahun kemarin ya, sorry ya, ADART. Ya, ADART itu kemarin memang mengesahkan bagian untuk anggota dari itu adalah 35% gitu ya. Mungkin perlu dikoreksi lagi, perlu ditingkatkan lagi biar anggota semangat untuk mendapatkan SHU yang lebih menjadi 40%. Karena memang di beberapa laporan koperasi-koperasi lain itu memang rata-rata untuk anggota itu 40%. Kita cuma 30%. Mungkin dikurangi untuk entah itu yang karyawan, entah itu untuk dana sosial dan lain sebagainya itu dikurangi, dimasukin ke anggota sehingga menjadi 40%. Kemudian yang kedua di laporan neraca punya SHU itu mestinya SHU yang akan dibagikan, bukan kemudian dirinci lebih rinci lagi. Nanti itu kan sudah ada rincian ya SHU berapa, kemudian nanti di neraca itu bunyinya SHU yang akan dibagikan. Jangan kemudian langsung dibagi ke dana cadangan, kemudian dana pendidikan, sehingga ketika neraca kita tahu, oh dana cadangan untuk tahun 2024 sekian, dana pendidikan untuk 2024 sekian. Nanti tahun 2025 kalau dananya kan akan bertambah dari dana SHU yang belum dibagikan, ya. Yang sekarang ini kan yang baru dibagikan itu SHU yang untuk ibu-ibu. Ya, tapi itu kan masuk neraca, tetap masuk neraca, tapi itu nanti bunyinya SHU yang belum dibagikan. Jadi nanti dana cadangan itu nanti akan muncul di tahun yang akan datang, Pak Juli. Jadi untuk dana pendidikan pun nanti akan muncul di tahun 2025 menambahkan dana cadangan, dana pendidikan, dana sosial, dana karyawan yang ada saat ini. Kalau sekarang ini kan tergambarnya kita nggak jelas, itu dana cadangan sekian itu ternyata sudah masuk dari dana cadangan yang sekarang dibagikan. Iya Pak Haji. Ya. Nah, semestinya dana itu nanti akan keluar di laporan yang akan datang. Ya, karena memang sudah ada laporan SHU sendiri kan. Jadi kita baca, oh dana cadangan yang tahun sekian, tahun 2024 itu sekian. Ternyata kemudian kita lihat gundakan SHU ada lagi, misalkan 1 juta sekian. Itu nanti akan muncul di tahun 2025 gitu. Nah, kemudian walaupun uangnya sudah nggak ada, misalnya yang SHU anggota itu. ya itu kan nanti dipertanggungjawabkan lagi. Kalau memang sudah dikeluarkan lagi, dikeluarkan untuk apa? Kalau memang untuk peruntukannya berarti nggak masuk, gitu kan? Iya. Kalau memang untuk peruntukannya berarti udah nggak ada lagi, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu tentang toko. Tentang toko mungkin karena yang mengelola manajerialnya juga semuanya ada di tangan Pak Rio gitu ya. Jadi memang kasihan ini Bapak Ketua yang satu ini, Masya Allah luar biasa gitu ya. Cuman memang semua anggota rasanya kok kayak tidak siapa yang mau menjadikan manajer, nggak ada yang mau gitu ya. Mencari-cari juga susah gitu ya. Terus kemudian penjaga toko cuma ada satu, mami gitu kan. Nah, yang mungkin untuk masukan untuk buat Bapak Ketua, beberapa kali saya melihat ada barang-barang yang cukup expired gitu ya. Ini mungkin apakah ya mungkin karena salah kita anggota yang tidak belanja di koperasi. Kalau kita belanja terus rutin, maka
itu bisa diminimalisir. Bahkan mungkin tidak ada barang-barang yang kemudian sampai expired. Kemarin saya lihat mie itu banyak sekali, berapa expired. Yang rugi siapa? Kita anggota. Ya. Dan mungkin ini juga mungkin karena entah pola belanjanya atau bagaimana. Mungkin kalau belanja itu anggota yang apa tuh berarti ya, kesenangan anggota itu mau yang mana gitu kan. Kalau preferensi anggota itu diketahui, itu kan nanti akan kita buat belanja yang paling banyak yang ini aja yang memang disukai oleh anggota. Jadi yang tidak banyak dibelanjain oleh anggota biarin aja gitu kan. Ya mungkin ada stok 1-2, tapi yang banyak dibelanjakan oleh pengurus itu adalah memang barang-barang yang memang dibutuhkan oleh anggota gitu. Tapi memang ibu-ibu ya kayak misalkan apa ya, banyaklah bumbu-bumbu gitu ya juga kadang expired gitu. Nah ini ya sangat disayangkan, cuma memang kembali lagi karena kita tidak belanja di koperasi gitu. Kalau kita belanja di koperasi semuanya mungkin kemarin beberapa dus gitu mie yang expired itu mungkin tidak akan expired kalau kita belanja di koperasi gitu ya. Ya kalau saya kadang ke sana gitu kan, ini apa mie gitu kan expired, banyak amat gitu kan. Nah itu karena memang kita tidak belanja di sana gitu ya ibu-ibu. Jadi mohon untuk ya memang Bapak Ketua menyarankan untuk siapa yang belum belanja itu memang wajar. Karena apa? Itu milik kita semua, bukan milik Bapak Ketua aja, tapi milik kita semua. Ketika kita wajarlah kita belanja di luar, tapi sisihkan beberapa untuk belanja di koperasi gitu ya. Jangan hanya telur doang kalau belanja di koperasi gitu ya. Apa bisa silakan lebih ini lagi. Lebih banyak lagi untuk belanja di koperasi. Jadi nanti ibu pun nanti SAU-nya akan dapat lebih, kemudian yang jaga toko itu juga akan dapat tambahan lebih gitu ya. Sebetulnya memang dari kita untuk kita. Itu aja Bapak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Satang dan Bu Isti. Baik, nanti selanjutnya bukan Pak RW ya, Pak DPS ya. Kalau tadi sambutan Pak RW. Nah, sekarang laporan yang akan disampaikan oleh DPS Dewan Pengawas Syariah. Ya, baik langsung saja. Saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sambutan sebagai RW, sekarang pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dari saya, harapan sih tahun yang akan datang ada DPS lagi selain saya gitu ya, ikut pelatihan. Karena kalau saya sendiri kurang maksimal mungkin. Ya, gini. Pengawasan saya adalah di acara akad syariah yang saya awasi dalam tahun ini. Pak Ketua sudah melakukan akad murabahah. Harapannya kok dari koperasi ini bisa memakai akad-akad yang lainnya seperti musyarakah. Musyarakah itu adalah kerjasama bagaimana para anggota itu bisa memakai dana koperasi. Kemudian koperasi juga memberikan suatu guidance bahwa kerjasama ini adalah kerjasama kebersamaan. Kalau murabahah itu kan akadnya jual beli, ya. Kalau musyarakah adalah kerjasama di mana koperasi punya modal, ibu punya modal, bikin usaha, misalnya mengembangkan, atau kerjasama mudharabah bagi hasil. Jadi tolong anggota yang punya usaha UMKM atau apapun bisa kerjasama dengan koperasi sehingga nanti uang itu bisa bermanfaat buat anggota. Ya, itu yang murabahah itu jual beli motor, beli laptop yang tadi Pak Ketua bilang. Nah, harapan saya tahun yang akan ini 2025 ada pemanfaatan oleh UMKM untuk pengembangan usahanya. Entah untuk usaha apalah gitu kan, karena akad-akad ini banyak yang harus kita terapkan di koperasi kita, karena koperasi syariah bukan koperasi syariah kan.
Jadi harus dijalankan. Kemudian untuk akad-akad seperti kerjasama dengan lembaga yang tadi Pak Tekam bilang, itu harus ditransparankan kepada anggota. Jangan sampai kerjasama dengan lembaga apapun tidak ada transparansinya. Bahkan saya pun harus mengetahui ini akadnya seperti apa. Jangan sampai akad sudah berjalan, tahunya dari belakang tidak terjadi gitu loh. Nah itu terjadilah riba akhirnya kan. Nah harapan saya komunikasi itu perlu, karena saya sendiri juga bertanggung jawab terhadap akad-akad di koperasi ini. Nah, kemudian para anggota saya siap untuk bantu apabila ada anggota yang mau bertanya tentang akad-akad syariah, selalu saya bisa bantu yang bisa memudahkan ibu bisa kerjasama dengan koperasi ini gitu loh ya. Jadi saya cukup sekian aja, nanti sambil berjalan perjalanan koperasi ini semoga kita mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Solihin. Baik, kita lanjut Bu ya. Acara berikutnya kita ngejar waktu supaya jurnalnya bisa ini ya. Panggil lagi nih. Tadi pertanggungjawaban DPS sudah, pandangan umum. Nah, anggota mungkin ada kesempatan buat anggota kalau ada yang mau kasih pandangan, usulan, silakan. Nanti pengesahan, kemudian pembahasan rencana kerja. Masih ada lagi. Cukup nggak waktunya nih? Ya, silakan. Ibu, Bapak, saya ada sedikit pembicaraan untuk membeli sesuatu di Parsumba itu. Sedikitnya saya sudah lihat ternyata harganya itu meningkat daripada saya beli di yang lain. Ini khusus saya sendiri, karena mungkin itu kendalanya. Di luar sekian, saya beli sekian, kok ini lebih tinggi, bukan di koperasi lebih, ya tengah-tengah. Itulah kendala saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau simpanan sukarela tuh sama siapa? Lupa anak itu mau. Oh, Ibu bisa titip ke Bu Widya dulu. Bisa. Atau mau ke Pak Haris bisa. Ibu maunya transfer apa mau cash? Cash itu nama. Ya kalau cash ke Bu Widya aja. Berapa? Terserah Bu. Kalau sekarang mau terserah. Ibu nabung tuh terserah. Mau langsung semiliar juga boleh kalau ada. Bisa diambil ya? Diambil besok sore juga ambil lagi nggak apa-apa. Masih Pak. Ada pagi Capek nanti. Iya. Iya. Lagi nggak? Pak, gini loh Pak, walaupun simpanan sukarela, tapi jangan Mario kemudian nanti sore bisa diambil, silakan. Enggak, artinya gini loh, nanti kayak kemarin loh, kejadian kemarin gambar ini, impen sekian gitu kan, kemudian diambil, itu kan cukup susah gitu kan, cukup merepotkan. Jadi jangan kemudian paling tidak kita punya aturan juga, walaupun itu nanti sore boleh diambil, ada lah selang 1 bulan itu bukan berarti kemudian setiap hari boleh diambil Ya, ini prinsipnya Bu. Ibu kapan bisa ambil. Cuma kalau tega Ibu tiap baru ngambil pagi sore dan malam lagi Ibu. Itu aja. Ya artinya prinsipnya kalaupun Ibu mau ambil lagi ya besoknya kayak begitu. Masalah ya. Karena memang kalau sukarela belum kita tetapkan waktunya ya, kita belum tetapkan ya. Jadi kalau saya bisa sore, saya kasih. Kalau Bu nggak usah sore Bu ya, di depan aja. Nggak boleh. Jadi itu jawaban saya aja gitu kan, karena memang belum ditetapkan ya. Ya cuma Ibu tega nggak baru tadi pagi nanti udah ambil lagi. Gitu. Nitip namanya itu. Yang terkait mas harga Bu. Nah itu Bu, itu tantangan buat kami pengurah Bu ya. Saya pengen harga ya kalau lebih murah lebih bagus Bu ya. Kalau nggak sama lah. Kalaupun naik harus ada alasannya gitu ya. Jadi gini Bu, memang harga-harga di koperasi ada beberapa yang saya sulit untuk bertanding kan saya bertanding harga dengan Ibu Maret gitu. Kalau Ibu lawan yang Ibu Maret ya ibaratnya
kita masih kelas ringan loh, kelas berat. Mungkin pukulan kelas berat tuh belum nyampe ke muka, baru anginnya doang, kita udah KO. Karena ringan gitu kan. Tapi kalau ibu banding dengan mungkin warung-warung tetangga gitu ya, mungkin bisa lebih murah. Nah ibu kasih tahu informasi. Pak, saya beli minyak goreng nih dengan sama minyak gorengnya, ukurannya sama, seliter juga, cuma 10.000 benar. Kok di bapak 12.000 ya? Nah itu kasih tahu saya bu. Ya. Nanti akan saya cek lagi bu, modal saya, ya kan? Ini gini bu, kalau saya beli barang, beli 1 biji sama 1 dus, harganya beda tuh. Ya. Nah kalau minyak goreng hanya pesanan punya ibu doang, ya kan? Misalkan gitu. Ngomong ibu harga sama dengan rumah, saya harus dengan harga sama saya harus beli 3 dus. Habisnya kapan tuh kira-kira? Padahal itu sebulan sekali cuma satu gitu. Ya kalau minyak goreng mungkin expirednya masih lama ya, aman. Nah kalau yang expirednya cepet, ya kayak itu tadi apa? Indomie, ya udah sebulan expired gitu kan. Nah, artinya saya butuh informasi bu. Kalau emang mahal ibu sampai, ya bukan berarti harga lebih murah nanti kalau ibu bisa lebih murah saya ganti, enggak juga, masih saya turunin lagi harganya. Artinya saya berusaha kalau itu yang memang jadi kebutuhan ibu rutin tiap bulan, maka saya akan belinya banyakan supaya harganya turun. Karena emang beda bu, saya beli 1 sama 3 biji sama 1 karton beda. Nah, saya beli 1 karton mikir dulu ini barang expiry cepet nih. Nah, nanti juga saya kalau beli 1 dus, kira-kira 3 bulan lagi mau expiry habis kan 3 dus, 1 dus ini. Ibu. Tapi kalau ada ibu juga memberikan keyakinan, Pak, ini saya pakai kok Pak, nggak usah sebulan tidak habis, udah kok stok aja banyak, biar harganya saya murah. Nah, enak kok ibu, enak. Karena terus terang bu, yang saya cari sekarang agen bu ya, Indogrosir bu, ya Indogrosir, karena bisa murah. Itu ada juga agen yang terdekat tuh, agen Ashraf nih, Aceh juga, tapi barangnya nggak ada juga ya. Ya kalau ada ya di Indogrosir ada sekarang dia gitu. Terus ada lagi kalau beli apa kayak Cleo atau apa, saya di Paris nama itu, kota Paris nama tokonya itu agen juga. Jadi ada beberapa agen yang menjadi langganan saya. Makanya saya pengen kalau emang ibu dapetin mahal, Pak saya beli di warung sebelah cuma segini. Nah mungkin saja saya itu beli harga yang udah lama. Mungkin harganya udah turun gitu, kayak telur ibu, telur. Sekarang beli telur nggak tiap hari ibu, kadang seminggu sekali. Ya saya beli seminggu sekali, harga boleh kan sekilo 25.000. Padahal besoknya bu udah turun, karena saya harga beli yang 25.000 gitu kan. Loh kalau saya turun rugi. Akhirnya ya udah bahkan aja dulu harga. Kok mahalan turun ke tangga sebelah sini? Ibu harus dibeli aja. Bukan petian kali ya. Petinya mungkin 1 truk kali beli petinya gitu. Kalau saya kan paling 2 peti gitu kan. Jadi ya itu loh bedanya bu. Karena kita masih kelas ringan bu ya. Kalau kelas berat ya itu kena angin aja deh, ambruk kita. Jadi susah dibandingkan. Tapi kalau dapat informasi harga kayak itu bu, apalagi bu udah memastikan Pak beli banyak, nanti saya habis ini. Sudah beli, bisa murah bu. Karena pasti ada jaminan ini nggak bakal kadaluarsa, nggak bakal apa istilahnya nggak bakal stok lama, tapi bakal habis. Aja enak bu. Tapi kalau di lapor itu saya selalu rutin. Kalau ada kebutuhan rutin yang memang pasti rutin dipakai, sampaikan biar saya pakai banyak. Jadi harganya murah. Iya bu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Serta Bapak Azriyo, yang saya hormati Bapak Solihin sebagai Ketua RW dan Ketua Syariah, Bapak Haji Tatang, Ibu semuanya. Jadi saya menanggapi Ibu tadi apa? Yang harganya nggak tinggi. Kalau menurut saya itu nggak masalah. Jadi kalau di Indomaret uang kita habis semua ke dia. Tapi kalau di koperasi ada timbal balik dari SHU itu kan. Nah, Ibu sadar gak kalau misalkan belanja di Indomaret 200 peraknya didonasikan ya? Coba. Kalau 10 kali belanja berapa itu? Belum bayar parkir. Sebetulnya dia yang tinggi, cuma kita nggak sadar, betul nggak? Terus mana ada timbal baliknya ke kita? Nggak ada, cuma kayak orang sipit-sipit aja. Mohon maaf. Tapi kalau di koperasi sini, yang pertama humanis, hubungan silaturahminya yang erat. Kedua,
Yang kedua adalah syariatnya. Nah itu sudah ada tim dewan syariahnya. Dan yang ketiga ada timbal baliknya, ada labanya itu tiap tahun itu. Nah maksudnya kita semata-mata bukan sekedar muamalah, tapi di situ ada yang lebih daripada situ, ikatan tali silaturahmi. Itu aja Mami ya. Enggak, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti kalau ada unek-unek lagi sampein ya Pak ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya nih ya, karena waktunya udah mendekati. Ya, acara